Di waktu ngisi begitu di sebagai kewajiban imam desa, saya juga menerangkannya dengan cara bertema, mengambil rujukan-rujukan dari kitab-kitab salaf itu. Tapi secara umum banyak yang senang sebetulnya. Tapi kadang saya lupa menjelaskan 5 bab. Pernah terjadi itu. Saya lupa tidak menjelaskan 5 bab, terus bapak desa saya itu naik lagi nambah 15 menit menjelaskan 5 bab itu. Karena saya tanyakan, nah Bapak Nur Hasan waktu di Mekah mengikuti imam siapa? Dapuannya apa? Terus yang ketiga, saya tanyakan apakah sudah mendapatkan ridho membentuk keimaman di Indonesia itu. Nah, waktu itu oleh Ustadz Abdul Mas'ud tidak dijawab, tidak dijelaskan sama sekali. Jadi dari tidak dijawab itu saya sudah mendapatkan jawaban sendiri bahwa iya, saya masuk di Islam Jamaah tahun 85. Di situ waktu awal ada asrama hadis Sunan Abi Daud jilid 9. Sejak itu saya langsung ikuti asrama di Pondok Wali Barokah Kediri. Kebetulan hadis yang pertama itu di halaman pertama juga yang mengatakan wa ana hadza milah sataftariqu ala salasin sintaini wa sabuna finar wa wahidatun fil jannah. Jadi saya langsung waktu itu jadi kuat keyakinan saya, keimanan saya terhadap Islam Jamaah. Nah, sejak itu saya menekuni ataupun di dalam Islam Jamaah. Adapun yang mengajak ataupun bahasanya amar ma'ruf itu teman saya waktu sekolah di SMA kelas 2 waktu itu. Dia mengajak ke saya diajak menetapi Islam yang murni, Islam yang sah. Nah, kebetulan setelah saya ikut di dalam kajiannya, ketemu saudara saya Pak Le atau itu juga ada di situ. Jadi lebih memperkuat kebenaran Islam Jamaah itu tadi. Oh, ternyata saudara saya juga ada yang ada di sini begitu. Jadi dari proses itu saya di situ itu sampai hijrah saat ini kurang lebih 33 tahun. Nah, terus di dalam perjalanannya saya juga mempersungguh di dalam ilmunya, di dalam pengamalannya. Saya mulai ikut asrama hadis Bidawud, terus Tirmidzi mulai awal sampai khatam, berganti tahun begitu. Terus hadis Ibnu Majah dan yang lainnya langsung di pusat Kediri sana waktu asrama itu. Nah, terus di dalam perjalanannya mungkin kurun waktu dari mulai awal hijrah 15 tahun kemudian begitu saya mulai ada kejanggalan di dalam Islam Jamaah itu. Nah, penyebabnya ya mungkin karena setelah itu saya sering ke Mekah, ikut umroh, ketemu para Islam sak dunia ini, terus di situ mulai timbul pikiran-pikiran, oh, jadi kesempurnaan ibadah saya itu ternyata kurang sempurna. Padahal kita merasa paling hebat, paling bagus, paling murni, paling banyak ilmunya. Ternyata setelah kita ketemu dengan para Islam yang ada di Mekah sana,
ternyata kita kekusuhan di dalam beribadah, kesungguhan juga kurang. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, ternyata memang benar di dalam Islam Jamaah itu, waktu itu saya sudah mulai kecurigaan di dalam bab ibadah. Sepertinya ibadah itu bermudah-mudahan gitu. Maksudnya dalam hal yang wajib ya juga ada yang ditinggalkan, yang sunnah juga diremehkan. Terus kurang kehati-hatiannya juga kurang. Contoh, sesuatu sholat 5 waktu di masjid gitu. Bagi seorang laki-laki, mana di masjid-masjid kita yang sepertinya antusias gembrutu kecuali pondok-pondok. Di masjid-masjid, di desa, di kelompok, ataupun di daerah, sepi-sepi aja gitu. Bahkan fenomenanya menjadi malah kalau sambung gitu, malam Selasa, malam Kamis, malah lebih utama sambung daripada sholat isya-nya itu. Sholat isya itu hanya beberapa orang, bahkan datangnya terlambat. Tapi kalau sambung penuh, bahkan yang sudah datang pun tidak sholat di masjid. Itu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syariat, terhadap kewajiban sholat 5 waktu yang harusnya di masjid seorang laki-laki, itu ditinggalkan. Itu contoh satu. Dan masih banyak contoh lagi, baik haji, umroh, ataupun penyembelihan kurban, ataupun itikaf, itu semuanya karena kaidah ilmunya itu hanya hawa nafsu dan katanya-katanya yang penting taat, ya yang terjadi itulah apa itu dalam beribadah kurang maksimal, kurang semangat, bahkan bisa-bisa menyalahi sunnah gitu. Padahal kita tahu man rogiba an sunnati falaysa minni. Nah, ya. Setelah hijrah, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah. Jadi kita setelah tadi memahami di Islam Jamaah itu dalam beramal terlalu bermudah-mudah, termasuk yang tadi yang saya sebutkan dan banyak lagi. Yang saya rasakan kita setelah memahami Islam, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu ataupun manhaj, yaitu salafus sholih. Dari situ kita mulai memahami bahwa Islam sesuai dengan syariatnya adalah kita yang betul, yang kita pahami adalah kita tentunya mengetahui tentang Islam, setelah itu tentang iman, setelah itu tentang ihsan. Nah, dari sini kita asal dari ilmu yang kita pahami itu, sebelumnya saya mengikuti kajian Ustadz Dr. Abdullah Roy LC. Waktu itu beliau masih ngajar di Madinah dan saya mengikuti kajiannya itu melalui HSI. Nah, itu berjalan lama. Saya kumpulkan session-sessionnya itu mungkin bisa berjalan 5 tahun lebih. Tahun berapa? Itu kurang lebih tahun 2015 itu saya sudah mulai itu bergabung dengan Ustadz Abdul Roy itu. Sehingga kita memahami dari situ, memahami tentang tauhid, ya, tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sehingga kedekatan kita kepada Allah lebih baik dan lebih menjadikan hamba yang bersenang, berbahagia, menjadi mendapatkan hidayah itu gitu. Jadi dari situ merasakan bekal saya, yaitu dengan iman kepada Allah, dengan memahami Islam, iman dan ihsan,
sehingga hidup kita itu lebih bersemangat dalam beribadah, bisa memahami betul dengan Rob kita, dengan Tuhan kita itu. Nah. Apa perbedaan utama ajaran Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya? Ini perbedaannya sudah banyak teman-teman kita yang hijrah telah memaparkan bagaimana keadaan di Islam Jamaah itu, bagaimana sudah termasuk memahaminya tentang syarat ataupun definisi tentang iman itu menurut dirinya sendiri di Islam Jamaah. Terus definisi iman juga menurut di Islam Jamaah. Terus definisi ibadah juga menurut di Islam Jamaah. Nah, terus di situ sekarang ini banyak saya lihat di YouTube, ya, bisa kita lihat dari Syekh Khalil Bustami ataupun Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud telah menjelaskan banyak tentang yaitu subhat yang ada. Sebetulnya kalau kita mau berpikir jernih dengan akal sehat dan akal waras, itu cukup sebetulnya dengan keterangan ustadz-ustadz itu bahwa Islam itu ya seharusnya ya begitu, itulah kita pahami tentang Islam, iman, ihsan. Nah, ini berupaya di situ. Nah, jadi bagaimana setelah kita mendapatkan ilmu yang banyak dari para ustadz-ustadz salaf, nah gini sekarang ibadah itu lebih ikhlas, lebih ridho terhadap aturan Allah, bisa ada kesabaran, kesyukuran, keridhoan. Cuma ilmunya beda lah. Nah, tadi ditanyakan bedanya ya. Kalau bedanya dulu ya begitu, perasaannya ilmunya kita tuh paling banyak, paling murni. Terus dalam memahami Islam ini perasaannya paling top gitu ya. Nah, ternyata begitu kita tahu bergabung dengan salafus sholih, ilmu kita ternyata jauh dari kenyataannya. Nah, di situ kita diajarkan dengan kitab-kitab yang banyak. Nah, kita tahu dari Riyadhus Sholih, Adabul Mufrad, terus dan banyak lagi kitab-kitab yang kita pelajari, sehingga kita beribadah Islam itu betul-betul sesuai dengan syariatnya. Yang menjadikan ragu di dalam Islam Jamaah yang tadi saya sampaikan tentang ibadah, masih ada lagi, yaitu tak kala saya itu ada di Madinah. Waktu itu pagi jam 10, terus dihubungi oleh Ustadz Abdullah Mas'ud supaya kita istilahnya berhati-hati dalam akidah yang ada di dalam Islam Jamaah. Nah, terus saat balik bertanya kepada Ustadz Abdullah Mas'ud, kalau begitu Bapak Nur Hasan dulu itu sebelum ke Indonesia membentuk jamaah yang beramir, berbiat, bertaat itu, saya tanyakan, nah Bapak Nur Hasan waktu di Mekah mengikuti imam siapa? Saya bertanya begitu. Terus waktu di Mekah dia istilahnya seperti yang ada di Jokam itu, dapuannya apa? Terus yang ketiga, saya tanyakan apakah sudah mendapatkan ridho membentuk keimaman di Indonesia itu. Nah, karena saya pikir seperti Islam Jamaah sendiri
meramut jamaahnya ya di mana maupun di luar negeri atau kan masih diramut di situ. Nah, berarti menunjukkan bahwa Bapak Nur Hasan sendiri waktu di Indonesia ya seharusnya membentuk keimaman di sini ya ada ridho dari sana. Nah, waktu itu oleh Ustadz Abdul Mas'ud tidak dijawab, tidak dijelaskan sama sekali. Jadi dari tidak dijawab itu saya sudah mendapatkan jawaban sendiri bahwa sebetulnya ya juga tidak ada itu waktu itu yang saya pahami. Nah, adapun sekarang ternyata kewajiban berimam, jamaah berimam, berbaiat, taat itu ya tidak seperti versi yang seperti ini, tidak seperti versi yang ada di Islam jamaah itu ya tidak seperti itu. Nah, jadi kewajiban kita menetapi Islam yang seperti sekarang ini ya pasnya asal menetapi sunnah, cocok dengan syariatnya, sunnah, mengikuti para ulama, yaitu namanya jamaah. Nah, adapun yang bentuk itu namanya hanya bentuk Islam ataupun jamaah golongan saja. Jadi tidak sesuai dengan syariat Islam, ya tidak. Nah, buktinya Bapak Nur Hasan sendiri waktu buka di sini juga tidak ada rujukan dari atasnya juga. Ya kebetulan dulu saya juga mendapatkan dapuan di Surabaya Tengah sini. Nah, itu menjadi pembina mubalek. Jadi saya mengikuti penderesan pengajian di daerah. Ya kurang lebih diikuti 40 mubalek. Terdiri mubalek daerah, mubalek desa, mubalek kelompok, guru PPM juga itu, dan saya pembinanya. Dan saya ikut di situ. Ikut di situ dari awal sampai akhir saya mengikuti. Saya menjadikan suatu keraguan juga. Jadi waktu itu menyampaikan Al-Qur'an, insya Allah surat Al-Haji ayat 24 itu. Nah, dari pembina mubalek daerah mengarahkan para mubalek itu dites satu-satu itu untuk membuat kalimat keterangan versinya masing-masing. Jadi aneh, jadi loh, ayat kok dijelaskan secara lugat makna keterangan, lah keterangannya suruh membuat sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa 20 mubalek yang ditunjuk untuk menjelaskan ya kalimatnya tidak boleh sama satu dengan satunya itu loh. Kok aneh? Gitu. Terus begitu saya dipersilakan akhir selesai penutupan sampaikan. Di situ saya sampaikan, terus saya sampaikan metode yang dipakai di Pondok Kediri yaitu yang dibina oleh Ustadz Abdul Mas'ud. Yaitu. Seharusnya tidak demikian. Saya kasih keterangan begitu langsung itu di depan para mubalek yang ada di situ itu saya kasih keterangan bahwa seharusnya tidak begitu. Jadi makna lunggot, makna terjemah, ya itu harus sesuai dengan itu, dan makna keterangan seharusnya sesuai dengan mangkulnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sana disampaikan begitu. Setelah itu murid itu dites satu persatu di akhir minggu gitu. Satu minggu, satu pekan diadakan tes. Itu maksudnya proses belajar mengajar yang ada di pondok yang dibina oleh Bapak Ustadz Abdul Mas'ud LC itu. Jadi kemurnian ataupun kesalahan yang kemungkinan terjadi makna dan keterangan mulai dari Nabi, sahabat dan para tabi'in semua sampai ulama soleh sampai bisa terjaga. Jadi bukan malah disuruh membuat kalimat yang sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi gitu yang terjadi. Lebih tahun 2015 yang betul-betul intens di situ. Tapi sebelumnya ya juga mulai tahun 2008 itu saya sudah mulai ragu dengan Islam jamaah itu. Nah, terus waktu saya mulai 2015 ini, saya mulai memondokkan anak saya, anak yang nomor 5 itu di Pondok Salaf di Gresik, di Furqon, Al Furqon Gresik. Nah, dari situ itu
saya mulai bersentuhan dengan ulama-ulama salaf, istilahnya mendapatkan informasi, oh Bapak mendengarkan ini di internet ini, terus kalau di radio Al-Iman Surabaya, Setia Abi Tholib, dan lain-lainnya. Dan saya mendapatkan buku-buku yang banyak tentang apa itu ilmiahnya di dalam bab ataupun tema. Nah, dan saya mulai tahun berapa saya ambil semua buku itu, saya baca. Ternyata dari situ itu yang dimuat di situ dari Al-Quran, dari Al-Hadis yang sahih, juga mengandung apa itu rincian tema yang betul-betul ilmiah. Contoh pembahasan tentang syirik, di situ juga ilmiah sekali, dari Qur'annya dengan hadisnya, terus dengan apa itu muatan dari kitab-kitab para ulama. Nah, ini menjadi saya lebih mantap lagi. Terus kita mempelajari tentang apa itu bahasa Arab, nahwu shorof, terus belajar lagi. Nah, sehingga lebih luas dari ilmu itu. Nah, perasaan kita dulu sudah menguasai kutubus sita, Quran, dan kitab 16 yang dulu hanya 13 itu perasaannya sudah kita luar biasa. Nah, terus ternyata saya teliti lagi dari ilmu-ilmu itu, maksudnya ilmu yang saya dapat dari ulama salaf itu, oh ternyata di Islam Jamaah itu ilmu bakunya ya seperti itu di kutubus sita dan Al-Quran. Terus fikihnya itu dari teman ke teman. Nah, dari teman ke teman itu maksudnya contoh seorang perempuan itu afdolnya itu sholat itu di rumah. Terus tidak ada di lain itu Jumatan itu perempuan juga tidak ada. Tapi karena yang menyampaikan teman dengan teman ini perasaannya memperlakukan perempuan bisa sholat di masjid itu ibadah. Mosok Nabi tidak mengerti afdol. Nah gitu. Terus lagi sunah-sunah yang dipakai yang lain itu di Islam Jamaah itu diremehkan begitu. Nah, kita dengan mengaji secara ilmiah, ya, kita tahu ilmu guru-guru kita yang sekarang ini di salaf ini betul-betul seorang ulama yang mumpuni. Nah, baik dari hafalannya beliau, hafalan Al-Quran, hafal hadis, terus pendetailan terhadap fikih itu ada kaidahnya. Tidak yang seperti dulu pokoknya gitu ya. Nah, pokoknya manut ya surga. Nah, adapun keterangan-keterangan yang lain tentang subuhat-subuhat yang ada di Islam Jamaah, ini sudah ada bukunya, saya ada takdil subuhat-subuhat itu. Nah, sudah dijelaskan oleh teman-teman yang sudah ataupun para syekh, ini sudah dijelaskan subuhat-subuhat yang banyak sekali, subuhat-subuhat yang ada. Nah, kesempatan ini saya ajak ini memahami tentang pengalaman saya, bahwa ternyata yang kita yakini di dalam Islam Jamaah itu merasa murni, mangkul, musnad, mutasil, disambung, itu ternyata kedustaan dan kebohongan. Sudah banyak yang menjelaskan, tidak perlu saya panjangkan. Tapi sudah kita rasakan bahwa kedustaan itu sangat banyak. Seharusnya kalau pengurus-pengurus kita dulu yang ada di pusat itu hatinya itu longgar, ridho, betul-betul mengajak orang ke surga, mengajak memahami Islam itu sebenarnya. Sebetulnya kalau diingatkan sedikit saja itu, ini ustadz ini lebih contohnya lagi banyak yang di bid'ah-bid'ah yang tidak ada dasar yang dikerjakan itu banyak, tapi nyatanya apa? Karena hawa nafsu ngeyel, nah sehingga kita ingatkan itu tidak ada responnya, itu tidak ada satupun kebaikan yang diterima, malah justru dicarikan dalil yang lain biar sepertinya benar gitu, sepertinya benar gitu. Contoh tentang persenan gitu ya.
Itu loh, kalau hati ridho loh, dinasihati sedikit saja itu loh sudah, oh iya dalil memang gini, ya sudah, oh, nggak ada kok dipaksa-paksa. Gimana kalau nggak ada kok dipaksa-paksa? Seharusnya kalau ingin cari surga yang betul dengan hati yang senang, ridho, merahmat umat, ya nggak ada. Masalah korban juga begitu, sudah ada hadisnya, dalilnya juga diingatkan. Wah ini nggak bikin kerukunan. Nah inilah contohnya begitu. Iya betul. Sebenarnya saya waktu itu mulai tahun 2015 itu yang anak saya sudah saya pondokkan di Al Furqan itu, saya masih menjadi pengurus di situ, wakil imam desa. Sebenarnya saya juga merasakan bagaimana ini orang-orang itu kalau tahu saya juga sholat makmum di sana di pondok, bukan golongan Islam jamaah. Terus saya mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi istri saya juga mubalenggot, sering mengajarkan di ibu-ibu tingkat daerah, bahkan sering mengisi di pengajian-pengajian. Nah, terus ya insya Allah juga beda dengan yang lain karena kemampuan ilmunya juga sudah tidak sesuai dengan Islam jamaah. Jadi waktu menerangkan pakai kitab Benu Kasir. Nah, jadi termasuk saya di waktu ngisi begitu sebagai kewajiban imam desa, saya juga menerangkannya dengan cara bertema, mengambil rujukan dari kitab-kitab salaf itu. Tapi secara umum banyak yang senang sebenarnya. Tapi kadang saya lupa menjelaskan 5 bab. Pernah terjadi itu. Saya lupa, nggak menjelaskan 5 bab, terus bapak desa saya itu naik lagi, nambah 15 menit, menjelaskan 5 bab itu. Karena saya lupa. Ataupun setelah mendapatkan ilmu yang banyak itu, jadi kajian-kajiannya itu sudah beda, karena saya masuk ada bertema, nah ini. Nah, terus saya karena sudah mendapatkan ilmu ataupun kitab yang dikaji, yang dikatakan kitab karangan itu, padahal itu sahih semua. Nah, itu saya pernah berkata pada Pak Wakil Daerah itu, Pak Yudi, kalau saya ngaji diajar caleg ini, kepala saya pusing ini. Karena apa? Kita terbiasa yang ngaji itu, yang ngajar itu ulama-ulama paling tidak LC yang betul-betul menguasai di ilmunya. Paling enggak standarnya seorang ulama itu hafid Quran, hafal hadis tingkat madhiyah 2500, terus tingkat dasarnya itu ada di atasnya lagi 5000, 6000. Nah itulah ulama. Nah di sedang kita di sini diajari oleh caleg yang hanya aja 1 tahun nggak sampai bertugas. Terus apalagi kita tahu kebohongan, kedustaan di ijazahnya itu loh. Nggak pernah belajar nahu sorob ditulis nahu sorob 90, nggak pernah belajar bahasa Arab ditulis ini, terus fikih, terus diajari tafsir. Lah kapan belajar seperti ini gitu kan? Nah itu menjadikan lebih keimanan saya lebih tambah lagi gitu. Saya waktu di Mekah itu saya lihat kenapa orang-orang di Mekah itu, di Masjidil Haram itu, para polisnya, perempuan itu juga ada pakai cadar, pakai baju syar'i yang betul-betul istilahnya itu mutawarik dan hati-hati gitu, kehati-hatiannya itu. Nah, sejak itu waktu di Mekah, saya setelah tarawih itu saya sempatkan mencari ulama salaf. Nah, tandanya kan ya biasa berjenggot, pakai gamis yang ini. Terus saya menanyakan, mohon maaf saya itu dari ini, golongan ini. Terus di golongan di antum itu kok ibu-ibunya, ahwatnya itu kok bisa tertib memakai ini, dasar apa yang dipakai itu. Nah itu terus
saya dijelaskan tentang surat Al-Ahzab 59 itu, terus diceritakan, terus di Muslim itu, di Sahih Muslim ya biasa dimuat di teks, tapi tidak dipraktekkan. Nah, sejak itu saya takut. Bagaimana kita punya istri yang dicintai, ya kita tentu berharap bisa diajak ke surga. Makanya saya langsung beberapa setelah itu memahami tentang surat Al-Ahzab 59 dan di Muslim tentang hijab itu, dan di Saudi Daud itu juga ada tentang turunnya surat Al-Ahzab 59 yang menyatakan bahwa jadi warnanya jadi hitam-hitam semua, itu tak buka semua dia dalam hadis itu. Nah, setelah itu saya berijtihad pada istri saya haramkan memakai pakaian itu. Pakaian yang kudung yang pendek-pendek dan ketat-ketat itu langsung diadek karung, disodakon para itu. Nah, terus kita diganti dengan baju yang besar-besar itu, yang bercadar, yang besar itu. Nah, setelah itu para jamaah di sekitar sini, kita kan komplek ini ya, di sodakoi juga ada yang mau. Bahkan kalau setiap ada penerobos pusat pun kasih kenang-kenangan dengan pakaian yang syar'i dan ada cadarnya. Nah itu istri saya apa itu untuk mensodakokan itu ya diterima, tapi nggak tahu nanti dipakai apa enggak, pokoknya diterima beberapa kali begitu. Ini maksud saya, perjuangan saya untuk bisa menetapi pakaian yang syar'i, betul-betul syar'i, dan bentuk kehati-hatian. Ya, saya setelah hijrah sini saya tinggal di komplek ini, di komplek Islam Jamaah. Tapi alhamdulillah saya tidak yang seperti teman-teman dialami, ada apa itu dari Islam Jamaah itu ada mengadakan perusakan atau pengganggu apa. Nah, saya tidak ada. Bahkan Islam Jamaah di sini, di sekitar saya ini juga masih baik-baik. Kalau saya ketemu juga dia mau bersalam, bersapa, ya bersenyum, masih ada. Tidak ada yang terjadi istilah ngerusui kita, nggak ada. Masih baik-baik semua. Terus hanya saja keluarga setelah saya tahu hijrah, dia langsung, padahal dia maisanya juga ikut kita semua, ada beberapa orang, nah, itu langsung istilahnya pergi, meninggalkan kita, takut terpengaruh, takut hilang surganya. Nah ini langsung pergi dia. Nah ini aja yang jadi ada masalahnya di keluarga sedikit ini. Nah termasuk saya kan punya Wahatul Quran, tempat untuk hafalkan Quran itu di Kediri dan di Surabaya. Nah yang di Kediri itu waktu saya datang ke sana, mau baliknya itu aja yang nggak mau salam, terus nggak mau langsung pergi gitu. Jadi nggak diuang nih kita itu. Nah itu tohnya. Nah jadi terjadi ribut ya hanya itu toh, nggak ada yang lain. Tapi kalau di sini lingkungan di Surabaya ini, alhamdulillah dia juga baik-baik dengan kita. Masih kerjasama juga. Maksudnya saya kan punya usaha itu, yang suppliernya juga masih orang-orang Islam Jamaah, tapi ya nggak apa-apa. Yang kerja ini juga banyak di saya masih orang-orang Islam Jamaah. Pesan saya, nasihat saya pada saudara-saudaraku, saudara tua yang ada di Islam Jamaah. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak ada niatan mendolimi atau kedustaan ataupun ingin merusak, tidak. Saya menginginkan kebaikan, maka kecerahan di dalam iman kita. Mari kita pahami Islam itu dengan sebenarnya Islam. Nah, kita setelah tahu hijrah itu menjadi beberapa golongan orang itu sudah paham, sehingga mari kita pahami Islam itu ya yang wajib kita pahami tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Adapun 5 bab seperti itu juga tidak jelek. Ya, tapi itu hanya suatu sistem di dalam pengajaran, sistem masalah muamalah, berhubungan
manusia dengan manusia aja. Tapi yang penting, yang baku adalah tentang tauhid, tentang pada modal kita, keselamatan kita hanya tauhid, tauhid, tauhid itu. Jangan sampai terjadi syirku ta'ah, syirik ketaatan, yaitu syirik yang mengalahkan pada Allah, taat pada manusia dengan imam ataupun dengan, tapi mengalahkan syariat-syariat dari Allah. Ini yang